Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di W Channel. Kali ini kita akan ada sedikit upgrade perintilan ya. Nah, walaupun perintilan, tapi menurut saya pribadi ini bukan perintilan biasa, karena tentunya tidak bisa dianggap remeh juga. Nah, kita upgrade apa? Kali ini kita upgrade di perlampuan, khususnya di lampu seinnya nih. Nah, kita akan upgrade di lampu sein bagian depan dan belakang menggunakan produk atau brand dari Philips. Walaupun sebelumnya kita udah pakai LED ya. Cuma memang kebetulan pasca mudik lebaran kemarin kita kena musibah, lampu LED sign bagian depan itu mati. Bagian depannya mati. Pas dicek ternyata ada soketnya yang putus, soket lampu seinnya. Nah, makanya itu kita kenapa beli sekalian upgrade dari brand Philips ini. Ini kecil-kecil cabai rawit ya. Walaupun kecil tapi nggak meragukan lagi nih insya Allah. Karena dari segi brand dan dari segi garansi dan dari kualitas produknya juga mudah-mudahan dan insya Allah nggak mengecewakan nih. Model LED-nya begini ya, model LED-nya. Ini untuk bagian depan soket T20 ya, yang model tancap. Dan yang ini untuk bagian belakang, soketnya yang puter. Nah, dulu itu kita pernah pakai model begini nih. Tapi kalau pengalaman kami kurang awet ya. Karena model begini itu yang udah-udah, ini mungkin nggak berlaku di semua mobil ya, tapi di mobil kami ini kemarin atau beberapa waktu yang lalu itu suka pakai yang begini, tapi nggak lama, mungkin usia 2 bulan 3 bulan itu sebagian bintik LED-nya udah ada yang mati. Dan tentunya memang sesuai dengan harganya ya. Ini mungkin satunya itu 50.000 sampai 100. Nah, mungkin ini chipnya juga yang dipakai dalam lampu ini chip yang low end mungkin ya. Beda halnya dengan yang si Philips ini. Ini kemarin kita lagi di Bandung, jadi kebetulan dan masih melayani nih. Kita kemarin beli di Spotlight. Ini notanya ya. Spotlight PT Bintang Pelita. Nah, ini satunya 925.000. Nih. Kaleng-kaleng ya. Dan ini walaupun harga segini, ini dua barang ini, si lampu sein LED ini, dengan harganya yang 920.000 per set, tentunya ini tetap bisa dibilang worth it. Kenapa? Karena dari pertama tadi ya, brandnya ini Philips yang udah familiar di masyarakat. Dan yang paling saya salutnya ini, garansinya nggak cuma setahun 2 tahun, tapi garansinya klaim dari mereka sampai 3 tahun. Ini kalau mati atau redup selama pemakaian sebelum jangka 3 tahun, ini mereka berani ganti baru. Jadi tentunya lebih irit ya kalau dipikir-pikir. Jadi dengan harga yang per setnya 925.000 dengan garansi yang ngecover sampai 3 tahun. Nih ya, kita belinya kemarin di Spotlight Bandung. Untuk warna itu tentunya mirip-mirip ya. Ini warnanya amber seperti OEM mobil pada umumnya. Mungkin hanya di beda chip yang dipakai aja. Ini tentunya nggak perlu pakai resistor lagi ya. Karena dia udah pakai resistor built-in. Yang belum tahu resistor itu apa, dia semacam penahan ya. Jadi singkatnya atau simpelnya itu bisa dibilang dia lampu yang nggak menyala. Jadi kebanyakan yang LED yang belum ada resistor itu, kalau dipasang di mobil yang masih bohlam, itu nanti kedipnya nggak bakal normal, alias hyperflash. Jadi kedipnya itu kedip cepat, ala-ala bis malam ya. Jadi kalau saya kurang suka, jadi cari produk yang sudah pakai resistor built-in. Nah, untuk
lampu sen yang sekarang dipakai itu masih pakai resistor yang tambahan. Nah, jadi memang kurang lebih lebih panas ya daripada yang pakai resistor yang built-in di dalamnya. Dan itu cenderung lebih beresiko ya menurut saya, karena dia resistor itu disuntik di kabelnya atau di sebelum soketnya itu. Nah, kalau ini tinggal plug and play aja. Jadi dari perkabelan standar mobil pun bisa langsung plug and play. Untuk update selanjutnya nanti kita videokan lagi ya setelah terpasang. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Untuk LED di lampu sein produk dari Philips yang soketnya ini T20 model tancap. Nah, ini walaupun LED-nya nggak banyak, tapi untuk terang insya Allah bisa diadu nih, kurang lebih sama atau bahkan bisa lebih terang daripada model LED yang bintiknya banyak. Ini untuk yang bagian depan, dan ini untuk yang bagian belakang. Perbedaannya hanya di soket aja. Yang depan T20, adapun yang belakang ini model putar. Ya. Untuk LED-nya nggak banyak, tapi nanti kita lihat setelah terpasang apakah redup atau justru lebih terang. Kalau yang udah dipasang di mobil lain ini pasti terang ya, karena dia produk dari Philips ini nggak hanya mengandalkan bintik LED-nya aja yang banyak, tapi tentunya mungkin memang dari chipnya juga yang digunakan chip yang high-end ya. Oke, dan ini penampakannya ya untuk lampu sein LED dari brand Philips. Kita coba nyalakan hazard. Ya, yang sebelah kiri kita sudah pasang, dan untuk perbandingannya nih, yang sebelah kanan kita masih pakai LED yang lama ya, kelihatan ya, yang sebelah kiri lebih kontras dan lebih terang. Yang sebelah kanan walaupun kedipnya tegas, tapi dia cenderung lebih tipis sinarnya atau redup. Yang kiri lebih terang. Nah, dan ini untuk penampakan LED yang lamanya. Nih, yang sebelah kanan tadi ini kita pakai yang ini. Ya, yang sebelah kanan kita pakai yang ini, dan ini yang sebelah kiri LED sein brand dari Philips-nya. Kita coba matikan lampu senja ya. Nih. Ini brand dari Philips, dan ini LED yang dipakai sebelumnya. Sebenarnya yang ini sudah cukup ya. Sudah cukup, dan ini lumayan lebih terang karena kemarin faktor mati aja nih, yang sebelah kiri sempat mati, jadi sekalian upgrade ke brand Philips sekalian. Dan untuk sein yang belakang, nah untuk sein LED yang belakang brand dari Philips kemarin yang udah kita beli, belum berani saya pasang ya, karena untuk LED yang belakang yang sekarang ini udah cukup terang nih menurut saya. Dan LED yang brand dari Philips yang kemarin dibeli itu outputnya klaimnya 7000 lumens ya, tapi jauh lebih terang daripada yang ini. Nah, 7000 lumens itu klaim dari Philips kurang lebih sama seperti sein belakangnya Yaris Cross. Tapi untuk Yaris Cross itu kan lampu sein belakangnya lebih pipih ya, bilahnya. Bilah lampu sein belakang lebih pipih dan lebih kecil, sehingga pendar atau hasil output sinyalnya juga lebih ramah untuk pengendara belakang. Adapun untuk Avanza ini bilah lampu seinnya itu cenderung lebih luas atau lebih tebal, sehingga nantinya output dari lampu seinnya itu pendarannya jauh lebih terang daripada Yaris Cross, sehingga kemungkinan mengganggu pengendara belakang juga menurut saya lebih besar ya. Makanya kenapa saya belum berani pasang, saya cukup dengan LED yang lama aja.
Adapun nanti untuk brand dari Philipsnya kita akan coba juga dari lampu mundurnya dan lampu remnya. Walaupun yang sekarang juga sudah pakai LED ya, tapi nanti kita ada rencana buat coba brand dari Philips juga. Oke, jadi yang depan udah kita pasang, dan tadi kelihatan ya perbandingannya sama LED sebelumnya. Yang punya Philips cenderung lebih terang dan lebih kontras. Adapun yang belakang kita nggak jadi pasang, jadi pakainya yang LED yang lama. Oke, sekian dulu video Daily Avanza kali ini. Terima kasih sudah menonton.